Sudah 1 bulan sejak suami Maya ini menceritakan rencananya. Jadi suami Maya yang bernama Adam ini ingin sekali berbisnis biji kopi. Bahkan Adam ini juga sudah menghubungi saudaranya yang berada di luar kota untuk mengajarinya segala hal mengenai biji kopi. Setelah semua persiapan sudah matang, akhirnya Maya, Adam, dan anaknya yang bernama Nina ini pergi meninggalkan rumah menggunakan mobil menuju desa tempat tinggal saudaranya Adam. Karena perjalanan sangat jauh, membutuhkan waktu lebih dari 4 jam, hingga akhirnya sampai di rumah kontrakan yang akan mereka tinggali. Sebenarnya saudara Adam ini sudah meminta Adam untuk tinggal di rumahnya. Tapi si Adam ini bersikeras untuk menyewa rumah kontrakan saja karena takut untuk merepotkan. Setelah mobil berhenti di halaman, Adam dan Maya kemudian keluar mobil untuk mulai menurunkan barang-barang yang ada di bagasi belakang. Baru saja mau menurunkan barang-barang, tiba-tiba ada seorang nenek datang dan menyapa. "Wah, ada tetangga baru," kata nenek itu. Nenek ini kalau dari wajahnya usianya kurang lebih 60 tahunan. Secara fisik masih sehat, tapi sedikit bongkok saja dan rambutnya sudah memutih. Maya dan Adam kemudian mengobrol dengan nenek tersebut. Dari obrolan itu diketahui bahwa nenek ini bernama Mbah Lasmi. Mbah Lasmi ini rumahnya berada di sebelah kanan rumah kontrakan yang akan ditinggali Maya dan keluarganya. Jadi rumah kontrakan Maya, di sebelah kanannya ada tanah kosong, kemudian baru ada rumahnya Mbah Lasmi. Mbah Lasmi bercerita bahwa Mbah Lasmi ini pekerjaannya adalah seorang sinden dan kerap juga pergi keluar kota. Mbah Lasmi tinggal sendirian di rumah karena suaminya sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Sementara sang anak sudah tinggal di desa sebelah karena sudah menikah dan membangun rumah di sana. Setelah beberapa menit mengobrol, Mbah Lasmi ini pamit untuk pulang ke rumahnya karena ada hal yang ingin dikerjakan. Hari pertama ini dihabiskan Maya dan suaminya untuk beres-beres rumah dan menata barang-barang. Meskipun barangnya tidak terlalu banyak, tapi cukup melelahkan juga karena ada beberapa benda yang harus diatur sehingga rumah ini menjadi nyaman untuk ditinggali. Beberapa hari berlalu. Setiap pagi si Adam ini pergi ke rumah saudaranya. Sementara si Maya sibuk mengurusi urusan rumah. Dan anaknya yang bernama Nina ini, karena usianya baru 5 tahunan, dia lebih suka menghabiskan waktu dengan menonton TV, main boneka, atau sekedar berlarian di sekeliling rumah. Semua kehidupan Maya ini terasa sangat normal. Namun tiba-tiba mulai berubah suasana di rumah ini ketika malam Jumat pertama tiba. Waktu itu Maya terbangun pukul 11:30 malam. Dia terbangun karena ingin buang air kecil. Saat membuka pintu kamarnya untuk pergi ke kamar kecil, si Maya ini mendengar ada lantunan lagu tembang Jawa yang mengalun pelan. Wah, suara Mbah Lasmi enak juga, walaupun usianya sudah tidak muda, ucap si Maya sambil berjalan menuju ke kamar mandi. Setelah sampai di kamar mandi, dia
mau membuka pintu. Tapi saat tangannya baru saja memegang pegangan pintu kamar mandi, tiba-tiba si Maya ini mencium aroma bau melati yang sangat tajam. Bulu kuduknya langsung berdiri. Si Maya yang awalnya ingin buang air kecil, dia tiba-tiba merasa ragu dan berdiri tepat di depan kamar mandi dengan tangan masih memegang gagang pintu. Mungkin ada sekitar 1 menitan lebih si Maya ini diam di depan pintu. Hingga akhirnya dia berpikir, kenapa aku harus takut dengan tempat yang aku tinggali sendiri? Maya lalu mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Dan ternyata di dalam kamar mandi itu tidak ada apa-apa. Namun saat pintu sudah terbuka, lagu tembang Jawa itu menghilang beserta aroma bau melati. Setelah selesai dari kamar mandi, si Maya kemudian pergi ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, waktu Maya belanja di tukang sayur yang biasa lewat di depan rumah kontrakannya, Maya beberapa kali melihat ke rumah Mbah Lasmi sambil memilih-milih bahan makanan. "Mbak, kenapa dari tadi kok melihat ke rumah Mbah Lasmi?" tanya si tukang sayur itu. "Oh, mas, itu loh, Mbah Lasmi biasanya kan belanja, tapi kok dari tadi belum keluar. Apa Mbah Lasmi sakit ya?" kata si Maya. "Oh, Mbak belum tahu ya? Mbah Lasmi itu kalau setiap Kamis sore akan pergi ke desa sebelah untuk mengajar lagu tembang Jawa. Setelah itu beliau akan tinggal di rumah anaknya dan pulang biasanya sih Jumat sore." "Hah?" Si Maya bingung. Kalau Mbak Lasmi sudah pergi sejak Kamis sore, berarti saat malam tadi dia mendengar lagu tembang Jawa bukan suaranya Mbah Lasmi. Terus suara siapa? Batin si Maya. "Pak, kalau di desa ini selain Mbah Lasmi ada orang lain gak yang bekerja sebagai sinden?" tanya si Maya karena penasaran. "Oh, kalau di desa ini cuma Mbah Lasmi satu-satunya sinden. Yang lain sudah tidak ada yang mau meneruskan selain Mbah Lasmi." Perkataan dari tukang sayur itu membuat si Maya ini semakin bingung. Beberapa makanan telah dia kumpulkan, akhirnya si Maya ini membayar kepada tukang sayur. Seharian si Maya ini berpikir tentang kejanggalan yang dialaminya tadi malam. Setelah sekian lama berpikir, akhirnya Maya memutuskan bahwa kejadian tadi malam memang bukan kejadian normal. Mungkin kejadian itu berasal dari makhluk yang menghuni tempat ini. Ya, namanya juga makhluk halus ya. Memang di mana-mana selalu ada. Bagi si Maya, selama tidak mengganggu, maka Maya tidak terlalu memikirkannya. Beberapa hari berselang, setiap Maya bangun di tengah malam, beberapa kali dia menemui keganjilan-keganjilan lain, seperti aroma melati yang tiba-tiba tercium, bulu kudu berdiri tak tahu kenapa, terus ada beberapa suara-suara aneh. Namun untuk lagu tembang Jawa si Maya tidak mendengar lagi. Semuanya kembali normal kehidupan si Maya, meskipun dia masih terbayang-bayang dengan
beberapa kejadian kecil yang dialaminya setiap bangun di tengah malam. Hingga akhirnya malam Jumat kedua telah datang. Maya lagi-lagi terbangun di tengah malam. Kali ini dia mendengar lagi suara lagu tembang Jawa. Tapi lagu tembang Jawa ini suaranya tidak asing. Maya sangat familiar dengan suara orang yang menyanyikan lagu tembang Jawa ini. Dan terlebih lagi, suara ini berasal dari rumah yang ditempatinya. Maya kemudian bangun dari tempat tidur, namun tidak membangunkan suaminya. Dia pelan-pelan membuka pintu kamarnya. Betapa kagetnya si Maya ketika dia melihat anaknya, si Nina. Dia masih bangun dan bermain di ruang TV sambil duduk di lantai. Dia bermain boneka. Tangan kanannya itu menyisir-nyisir rambut boneka kesayangannya. Dan mulut si Maya ini terus melantunkan lagu tembang-tembang Jawa. Mengetahui hal itu, si Maya kaget, bingung, dan perasaannya ini campur aduk. Karena si Nina ini tidak pernah diajari tentang lagu tembang Jawa. Dan si Maya sebagai sang ibu juga tidak pernah memutar lagu Jawa di rumah. Terus bagaimana bisa si Nina yang umurnya 5 tahun ini bisa menembangkan lagu tembang Jawa? Meskipun pelafatannya masih salah-salah, tapi kalau dari segi jengkok itu tergambar jelas bahwa ini adalah tembang Jawa. Nina kok belum tidur? Kata si Maya. Oh iya mah, sebentar lagi masih mau main, kata si Nina. Nina bisa menyanyi lagu itu dari siapa? Siapa yang mengajarimu, Nina? Kata si Maya. Nina diajari nenek, Mbah Lasmi. Bukan mah, bukan Mbah Lasmi. Terus siapa? Nenek, tapi Nina gak tahu mah siapa namanya. Terus ciri-ciri nenek itu bagaimana? Nenek itu rambutnya panjang. Terus si nenek itu pakai baju warna putih. Terus rambutnya yang panjang itu seringkali menutupi wajah nenek. Entah kenapa ketika si Nina ini menjelaskan ciri-ciri dari nenek yang ditemuinya, perasaan Nina terasa tidak enak dan bulu kuduknya berdiri sangat terasa olehnya. Nina ketemu nenek di mana? Oh, Nina ketemu nenek di kebun belakang. Jadi di tempatnya Nina ini, di kontrakan ini, memang karena masih desa, di belakang rumah Nina itu ada tanah kosong. Bukan tanah kosong, maksudnya adalah tanah milik tetangganya yang ditanami banyak pohon-pohon buah. Dan ukurannya itu gede-gede banget. Ada pohon mangga, ada pohon nangka, dan banyak pohon-pohon yang ukurannya sangat besar dan tinggi-tinggi. Setelah mengetahui cerita si Nina itu, Maya lalu menggendong Nina ke kamarnya. Setelah putrinya itu tidur, Maya lalu kembali ke kamarnya. Saat dia di kamar, si Maya ini sulit sekali untuk tidur. Dia masih kebayang dengan cerita dari anaknya tadi tentang sosok yang ditemuinya. Entah kenapa Maya ini yakin kalau sosok itu
mungkin adalah sosok yang menunggu di rumah yang ditinggalinya itu. Tak terasa malam berlalu dan pagi telah tiba. Seperti biasa, si Adam pergi untuk ke rumah saudaranya, mulai belajar tentang biji kopi lagi. Sementara si Maya hari ini sangat-sangat sibuk. Cucian bajunya menumpuk. Kemudian juga dia harus menjemur. Ditambah lagi harus menyapu halaman karena daun-daun kering sudah banyak berjatuhan. Terus si Maya juga masih berbelanja dan memasak. Pokoknya hari ini Maya sangat-sangat sibuk. Ditambah lagi si Maya juga kurang tidur karena kepikiran tentang kejadian tadi malam. Saat pukul 3:30 sore, setelah si Maya ini selesai sholat asar, dia duduk di depan TV, kemudian menonton acara kesayangannya untuk istirahat karena seharian sudah lelah dengan banyak pekerjaan. Sementara si Nina duduk di lantai sambil bermain boneka. Karena saking capeknya si Maya ini, tak terasa dia akhirnya tidur. Dan ketika bangun, tahu-tahu suasana sudah gelap. Dilihatnya ke arah jam, sudah pukul 5:30 sore. Terus si suaminya juga belum pulang. Dan yang lebih mengagetkan si Maya itu, Nina yang tadinya main di sampingnya, tiba-tiba tidak ada. Karena kebingungan, si Maya lalu pergi keluar rumah untuk mencari si Nina. Di luar tidak ada, di samping tidak ada, dan sebelumnya juga sudah mencari ke kamar-kamar juga sudah tidak ada. Hingga akhirnya perasaan si Maya ini mengatakan bahwa dia harus mencari di kebun belakang yang ada di tempat tinggalnya itu. Maya lalu berjalan ke belakang rumah untuk menuju kebun yang ada di belakang. Nah, karena di luar saja itu sudah gelap. Terus di dalam kebun ini, karena memang banyak pohon yang tinggi-tinggi dan rimbun, di dalam kebun itu tambah gelap jika dibandingkan dengan yang ada di luar. Sebenarnya si Maya ini agak ragu untuk masuk ke dalam kebun, tapi karena si Nina ini belum ketemu, akhirnya si Maya mulai berjalan ke dalam kebun. Setelah beberapa langkah berjalan, pelan-pelan si Nina mendengar ada suara tawa dari Nina. Kemudian dia juga mendengar ada seseorang yang melantunkan lagu tembang Jawa. Jadi suara tawa Nina ini dibarengi dengan lagu Jawa yang dilantunkan oleh seseorang. Semakin lama Maya masuk ke dalam kebun, suaranya semakin jelas. Dan hingga akhirnya si Maya ini menemukan si Nina. Namun Maya kaget saat melihat kondisi si Nina. Nina saat ini dipangku oleh sosok wanita. Wanita itu berambut panjang dengan baju berwarna putih. Dia duduk di bawah pohon mangga yang sangat besar. Nina, ayo pulang. Hari sudah mau malam, kata si Maya sambil ketakutan. Sebentar lagi mah, Nina masih mau main sama nenek. Nina, ayo pulang. Sebentar lagi mah, kata si Nina. Beberapa kali si Maya ini membujuk anaknya, tapi tetap saja gagal hingga akhirnya dia tidak punya pilihan lagi. Nina, ayo pulang.
nanti mama pinjami HP mama. Nina nanti bisa main sepuasnya, main apa saja. Memang di si Maya ini membatasi untuk bermain HP kepada anaknya. Tapi karena ini kondisi yang genting, maka si Maya membebaskan kepada anaknya. Bener kan mah? Kata si Nina ini kepada si Maya. Iya, ayo pulang. Lalu si Nina ini turun dari pangkuan sosok itu dan mendekati mamanya. Setelah mendekat, Maya lalu menggendong si Nina. Dan saat menggendong itu, sosok yang tadinya duduk di bawah pohon tiba-tiba berdiri. Maya yang melihat itu kemudian lari menuju ke rumah, masuk ke dalam kamar, kemudian mengunci pintunya rapat-rapat. Baru saja selesai dikunci, tiba-tiba si Maya ini mendengar ada suara langkah kaki yang ada di atas atapnya. Klotak, 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 seperti itu. Dan suara langkah kakinya dibarengi dengan lagu tembang Jawa yang terus mengalun. Maya yang ketakutan, dia mengambil handphone dan menelpon suaminya. Mas, pulang mas, pulang sekarang. Mas di mana? Pulang mas sekarang. Si Adam yang baru mengangkat telepon saja sudah kebingungan dengan kondisi si Maya. Kamu ada apa, Mai? Kamu kenapa? Mas, ayo mas, pulang sekarang. Di rumah, gawat mas, pulang. Karena gugup dan bingung dengan situasi itu, si Adam kemudian pulang ke rumah dengan cepat sambil mengajak saudaranya, karena si Adam ini khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan si Maya hingga saudaranya ini dapat membantu ketika situasinya tidak dapat diatasi si Adam sendiri. Sementara si Maya menunggu datangnya si Adam, lagu lantunan tembang Jawa itu terus mengalun. Tapi semakin lama, semakin kencang. Dan beberapa saat kemudian, suara dari lantunan itu menghilang dan berganti dengan suara gelak tawa seorang wanita yang membuat Nina menangis di pelukan si Maya. Si Maya ini hanya bisa memeluk anaknya erat-erat di dalam kamar. Setelah kurang lebih 10 menit berselang, tiba-tiba suara yang ada di rumahnya itu hilang dan kondisi menjadi sangat hening. Dan beberapa saat kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Maya, buka Mai, ini aku Adam. Mai, buka Mai. Kemudian si Maya membuka pintunya dan menceritakan semua kejadiannya kepada Adam. Adam yang mendengar cerita si Maya, kemudian dia memutuskan untuk membawa Maya dan anaknya Nina ini untuk menginap di rumah saudaranya. Keesokan harinya, Adam datang lagi ke rumah kontrakan itu bersama saudaranya untuk mengamasi semua barang-barangnya. Setelah semua barang selesai dikemas, Adam dan keluarganya pamit untuk pulang ke kota karena si Maya ini sudah sangat ketakutan dia berada di desa ini. Sekian cerita kali ini dan sampai jumpa.